Selamat datang di video portal Live Unpad. Saya Jimmy Narotama dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat konten pembelajaran dalam bentuk digital yang nanti tampilannya itu kita sebagai dosennya itu bisa eh, terekam gitu ya. Plus kita juga akan memperlihatkan bagaimana slide yang ada atau materi yang kita punya dan juga audionya sudah pasti gitu ya. Nah, di sini tadi kalau misalnya di satu video sebelumnya saya hanya memberikan tutorial bagaimana kontennya dalam bentuk slide dan audio saja. Nah, yang sekarang dosennya tetap bisa keluar gitu ya, bisa kelihatan. Tapi kita benar-benar tidak menggunakan kamera tambahan gitu ya. Kita hanya mempergunakan laptop saja gitu. Nah, untuk aplikasinya saya kira juga aplikasi ini sudah cukup familiar untuk kita gunakan. Saya akan menggunakan aplikasi Zoom gitu ya. Nah, jadi kita bagaimana nih cara membuat konten pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom? Ya, pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahan untuk perkuliahannya. Jadi salah satunya yang pasti adalah materi PowerPoint gitu ya untuk perkuliahan. Nah, mungkin selain itu eh, misalnya ada juga misalnya video dari YouTube gitu ya. Nah, ini nanti untuk disiapkan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke aplikasi Zoom. Nah, di sini kita pilih New Meeting. Nah, ketika udah seperti ini, mungkin kita bisa langsung langsung merekam ya, langsung merekam videonya. Nah, Zoom ini nanti direkam. Nah, ini sudah terekam. Nah, langsung kita buka kuliah. Kayak misalnya, ya, selamat pagi atau selamat datang di perkuliahan digital learning content, bla bla bla, dan seterusnya gitu ya. Nah, baru kita keluarkan PowerPoint-nya sesuai dengan bahan kuliah gitu ya. Nah, jadi nanti seperti ini. Ini di eh, besarkan ininya, full screen kan PowerPoint-nya. Nah, nanti ini tinggal jelaskan PowerPoint-nya. Seperti itu. Terus, nah, yang perlu diperhatikan ketika kita mengeluarkan gambar di seperti ini, layout dari PowerPoint itu juga harus diperhatikan gitu ya. Jadi jangan sampai kita bikin tulisan yang pada akhirnya ketutupan dari gambar video dosennya seperti itu. Nah, selanjutnya sampai selesai. Nah, ini bisa langsung di close si PowerPoint-nya dan kita masuk ke misalnya contoh video di eh, YouTube seperti itu. Nah, ketika sudah selesai, kita langsung stop share dan kita bisa mengakhiri perkuliahan gitu ya. Jadi kayak misalnya ya cukup sekian kuliah hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah seperti itu, baru kita stop recording. Nah, ketika sudah stop recording, ketika kita end meeting gitu ya. Nah, nanti videonya itu akan di-convert dan nanti ketika sudah di-convert akan menjadi sebuah file video. Nah, kalau misalnya di sini kita bisa lihat untuk di laptop saya hasil dari rekaman yang sudah dilakukan tersebut itu masuk di dokumen, nanti ada di folder Zoom. Nah, ini nanti yang terakhir ini merupakan file video yang tadi kita rekam. Nah, seperti ini ya. Nah, hasil file video ini nanti bisa di-upload entah itu di Google Drive atau di YouTube yang nanti bisa diberikan linknya ke mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa bisa menonton atau melihat
hasil rekaman yang sudah dibuat gitu ya. Jadi tidak perlu selalu bentuknya eh, video conference gitu ya. Bisa juga video yang sudah direkam itu pada akhirnya bisa dijadikan materi perkuliahan. Ya, mungkin cukup sekian gitu ya tutorial untuk menggunakan Zoom yang digunakan sebagai konten pembelajaran gitu ya. Eh, ya, semoga berkenan. Terima kasih.